Oke, Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf tadi agak terputus seperti itu karena agak ada terkendala jaringan. Kita lanjutkan ya terkait dengan mechanical properties. Tadi sampai engineering strain. Kita sekarang ke gimana caranya mengetes atau menguji suatu stress dan strain suatu bahan begitu, Dik. Nah, secara tes di pabrik biasanya kita menggunakan alat ini extensometer namanya. Nah, ada juga tes untuk mengukur tensil spesimen. Biasanya alat ini nanti akan digunakan untuk memberikan gaya. Pada dasarnya dua alat ini akan digunakan untuk memberikan gaya khususnya adalah tensil, jadi gaya press gitu ya, gaya tekan atas bahan. Kemudian nanti kita akan cek seberapa berubahnya, seberapa deformasi yang terjadi pada bahan tersebut. Biasanya kalau kompresi begitu, yang akan kita lihat itu adalah seberapa sifat material yang kita sebut nanti dengan brittle, seberapa brittle-nya suatu material. Brittle di sini adalah ke komposisi komponen yang mana dia mudah untuk retak begitu teman-teman. Jadi brittle itu rapuh begitu ya, rapuh. Kalau torsi untuk pengecekan di sini biasanya juga suka diputar begitu dengan kecepatan putar tertentu. Biasanya nanti dicek terkait dengan deformasi, biasanya bahannya bentuknya silinder begitu. Nah, pada saat dikasih gaya geser yang berputar, apakah terjadi deformasi? Mungkin pada saat diputar itu kok tahu-tahu bentuknya jadi tidak simetris atau seperti apa, itu juga bisa dicek dengan alat extensometer ini. Jadi caranya cukup sederhana, kita tinggal tekan atau kita tinggal putar tergantung parameter apa khususnya di stress dan strain yang akan kita hitung begitu. Nah, terkait dengan properties untuk elastik yang tadi awal ya, bahwa semakin banyak gaya yang diberikan, maka otomatis stres atau strain-nya itu nanti akan juga semakin besar, stresnya akan semakin besar begitu teman-teman. Tetapi kalau elastik linier itu tidak akan terjadi perubahan dari dimensi bahan tersebut. Nah, untuk menghitung itu ada 3 yang bisa kita pakai. Yang sering kita pakai adalah E besar atau yang sudah teman-teman tahu adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini nanti adalah yang menyatakan hubungan antara stres dan strain. Jadi perbandingan antara stres dan strain itu nanti adalah modulus elastisitas. Kemudian ada hukum Hooke yang mana stres itu adalah modulus elastisitas kita kali dengan strain begitu. Kita kali dengan strain. Jadi hubungan antara modulus elastisitas dengan hukum Hooke ini agak berdekatan begitu, karena hukum Hooke ini nanti akan memberikan hubungan antara besarnya stres itu ternyata adalah sebesar sebanding dengan modulus elastisitasnya dengan kita kalikan dengan strainnya, karena dia nanti satuannya sama dalam Newton per meter persegi, satuan gaya per satuan luas. Oke, ada juga yang namanya rasio Poisson. Untuk rasio Poisson ini adalah perbandingan antara strain dengan strain yang lain, begitu perbandingan antara strain. Untuk logam biasanya rasio Poissonnya sekitar 0,33. Untuk keramik ini nanti ada 0,25 dan polimer adalah 0,4. Kita akan bahas lebih lanjut teman-teman terkait dengan modulus elastisitas dan hukum Hooke ya. Nah, ini tadi yang
linear, begitu, linear elastic properties. Ada 3, modulus elastisitas, hukum Hooke, sama Poisson ratio. Biasanya kalau semisal bahannya jelas elastik gitu ya, pada saat sebelumnya dites, oh ternyata kok nggak ada perubahan panjang, nggak ada perubahan lebar, ataupun tinggi, ataupun tebal, maka kita bisa cek bahan tersebut, kita hipotesiskan bahan tersebut adalah elastik. Lalu selanjutnya kita tes dengan 3 properties ini, begitu. Jadi lahirlah 3 properties ini kalau semisal sebelumnya teman-teman bahannya tidak ada perubahan dimensi. Nah, selain linear properties, selain linear elastic properties, juga ada non-linear elastic properties. Nah, kalau untuk sifat-sifat yang berkaitan dengan bahan-bahan yang sifatnya elastik tetapi tidak linear, itu ada 2 parameter, sama halnya modulus Young. Kita juga ada elastic shear modulus atau G. Ini sebetulnya hampir mirip cara hitungnya, teman-teman. Jadi kalau kita pakai linear kan, kita pakai hukum Hooke, modulus elastisitasnya pakai E, maka hukum Hooke itu adalah stress sama dengan E, modulus elastisitas kita kalikan dengan strain. Sama halnya dengan modulus geser atau shear modulus, ini G, besarnya stress, strain atau shear stress yang kita cek dengan theta ini adalah sama dengan G kali omega, begitu. Gamma, G kali gamma. Nah, sedangkan kalau elastic bulk modulus itu K, ini sama dengan P sama dengan min K delta V per V0. Ada beberapa contoh soal yang akan saya berikan nanti, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, mungkin banyak rumusnya, tetapi pada dasarnya perbandingan antara elastis properties dengan stres dan strainnya adalah kita akan tahu data modulus elastisitas atau shear modulusnya, nanti kita bisa hitung berapa gaya yang maksimum diberikan atau berapa panjang yang mungkin terjadi, begitu ya. Nah, ini adalah grafik seperti itu, teman-teman, grafik untuk modulus elastisitas. Ini adalah perbandingannya. Jadi modulus elastisitas E ini nanti ditampilkan datanya dalam Pascal. Spesifiknya adalah gigapascal. Pascal adalah Newton per meter persegi, sedangkan gigapascal adalah 10 pangkat 9 dari Pascal, sehingga gigapascal adalah 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nah, kalau kita lihat dari trennya, kumpulan logam, tungsten, molybdenum, steel, baja, kemudian nikel, kemudian paduan tembaga, zinc, kemudian titanium, silver, perak, emas, aluminium, dan lain sebagainya. Modulus elastisitasnya dia ada di range 40 gigapascal sampai 400 gigapascal. Nah, kemudian kelompok bahan yang kedua yaitu keramik, mulai dari grafit, konkrit ini beton, kemudian soda gelas atau gelas dari soda Na, jadi nanti di sini ada kandungan Na-nya di dalamnya. Kemudian ada silikon kristal, ada silikon nitrida, ada aluminium oksida, begitu, aluminium 3 oksida, kemudian ada silikon karbida, dan ada diamond. Ini memiliki range modulus elastisitas yang jauh lebih luas daripada logam, seperti itu teman-teman, dari 10 gigapascal sampai 1200 gigapascal. Sedangkan untuk polimer, ini hanya ada di 0,2 hingga 0,2 sampai 5 gigapascal. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin besar modulus elastisitas suatu bahan, maka dia akan cenderung elastis, begitu teman-teman. Jadi cenderung elastis. Jadi intinya apa? Pada saat dia ditekan atau diberi gaya geser ataupun tekan tadi dengan berapapun gayanya, maka kecenderungan untuk bertambah panjang atau berubah dimensi, baik itu dari arah X, Y, dan Z, kalau semisal itu datar, itu sangat kecil sekali, seperti itu teman-teman. Jadi semakin elastis dia atau semakin tetap gayanya.
Jadi ini bisa kita simpulkan begitu dari data bahwa polimer ini sifatnya cenderung plastis, yang mana jika kita sedikit saja berikan gaya, maka perubahan atas panjang yang semula-mula gitu, yang mula-mula akan jauh lebih banyak. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal nanti untuk latihan. Untuk ini mungkin saya selesaikan dulu teorinya ya, setelah itu nanti saya akan buat video terkait dengan contoh soal yang dari Kalister, biar nanti teman-teman ada gambaran. Lanjut, untuk deformasi plastis, tadi intinya teman-teman akan terjadi perubahan begitu ya pada saat diberikan gaya. Jadi ini adalah grafik begitu hubungan antara stres dan strain-nya. Nah, kalau pada saat awal, jadi stres tidak ada dan kemudian strain-nya nggak ada, jadi pada saat diberi gaya begitu, maka akan strain-nya ini jadi apa ya, dia panjang akhir. Pada saat diberi gaya, dia juga ada perubahan begitu, ada perubahan panjang. Jadi kalau kita bandingkan dengan grafiknya elastik tadi kan seperti ini ya. Jadi grafiknya cuma satu. Jadi antara stress dan strain itu stress dan strain dia tetap satu. Jadi pada saat kita tambahkan gaya maka strainnya segini. Tapi kalau plastik dia ada dua arah dan ada permanent plastic after remove. Jadi pada saat gaya itu diberi begitu ya, pada saat gaya itu diberi kalau di elastik akan terjadi perubahan yang namanya panjang begitu ya. Kalau saat diberi gaya teman-teman. Jadi kalau semisal gayanya sekian, panjangnya strainnya sekian, berarti kita bisa hitung gaya panjangnya pada saat diberi gaya. Tetapi kalau gaya itu kita berikan 0 begitu, dia ya sudah 0 lagi begitu deh. Itu adalah elastik. Tetapi kalau plastik berdasarkan dengan grafik ini, kita kasih gaya sekian, nanti strainnya jadi sekian nambahnya. Kemudian kita kasih gaya sekian, nanti dia nabrak di sini begitu ya grafiknya, nanti turun, ternyata strainnya sekian, sehingga kita bisa hitung panjangnya. Nah, bedanya grafik ini dengan yang sebelumnya, pada saat dia dikembalikan ke akhir, ini ada perubahan panjang di titik omega P ini. Jadi perubahan panjang secara plastik. Jadi kalau semisal nanti setelah diregangkan, jadi pada saat ditarik kemudian dilepas gayanya, kalau plastik bahannya dia langsung ada perubahan panjang nih. Nah, perubahan panjang ini kemudian kalau diberi gaya lagi dia akan molor lagi atau berubah lagi panjangnya, kemudian setelah kemudian dia dilepas gayanya dia akan nambah lagi. Jadi pengulangan pemberian gaya itu nanti akan berdampak kepada grafiknya. Ini adalah pemberian gaya pertama, kemudian setelah selesai dilepas begitu gayanya, yang awalnya 0 panjangnya jadi di sini titiknya. Lalu pada saat diberi gaya lagi nanti grafiknya yang akan teman-teman pakai adalah yang ini begitu. Lalu setelah dilepas nanti titik ini akan bergeser ke sini, ke sebelah kanan sebesar omega P, tergantung dari sifat elastik dari bahan tersebut. Kemudian diberi gaya lagi, nanti dia akan panjang. Jadi semakin panjang, semakin beberapa kali bahan itu diberikan gaya, maka akan bertambah strain-nya. Itu yang disebut dengan elastik deformasi. Nah, itu kemudian ada selanjutnya ada bahan, ada properties bahan terkait dengan mechanical bahan. Properties ini adalah strength atau kekuatan. Jadi kalau kekuatan ini dilihat dari yield strength. Jadi ada satu properties yang namanya yield strength. Dia sama seperti modulus elastisitas. Di sini intinya kita akan berikan gaya dengan satuan luas seperti itu,
yield strength ini adalah ceritanya rata-rata begitu ya, rata-rata kekuatan setiap bahan. Bahan. Kalau logam ini ada di 10 hingga hampir 2000 megapascal. 2000 megapascal berarti sekitar 10 kali 10 pangkat minus 3 berarti 0,01 gigapascal hingga 2 gigapascal untuk yield strength-nya. Jadi rata-rata kekuatan setiap bahan. Kalau polimer jauh lebih rendah dari 0,01 gigapascal hingga di sini sekitar 90, 0,9 gigapascal. Nah, untuk keramik di sini susah begitu dihitung untuk yield strength-nya karena yield strength ini caranya menghitung adalah teman-teman akan melakukan pemberian gaya setiap saat gitu, senantiasa memberikan gaya sehingga pada akhirnya dalam N tertentu begitu ya. Jadi yield strength ada metode untuk mengukurnya. Jadi kita akan berikan gaya misal 10.000 Newton 10 kali. Mungkin gaya tekan. Jadi gaya tekannya selama 5 menit. Jadi 5 menit pertama kita tekan 10.000 Newton. Kemudian kita lepaskan. Kita berikan lagi yang kedua. Kita berikan gaya lagi yang ketiga hingga ke N gitu. Misal ke 10 gitu ya. Nanti tergantung testing untuk masing-masing material dan masing-masing pabrik juga. Nah, ini nanti hasilnya berapa atau megapascal yang diberikan dan kemudian berapa sampai dia ini rusak begitu, sampai dia brittle itu nanti bisa dihitung. Nah, ini adalah datanya. Nah, kebetulan kalau keramik bisa teman-teman bayangkan keramik itu kan salah satu jenisnya kan ada keramik, ada kaca, kemudian ada beton. Begitu pada saat teman-teman beri gaya, dia akan brittle ya, jadi langsung pecah sehingga yield strength di keramik tidak bisa kita ukur lebih jauh dengan peralatan. Tetapi untuk kecenderungan untuk besarnya yield strength pada saat dia pertama kali kita beri gaya, dia langsung tinggi sehingga urut-urutan untuk yield strength adalah keramik memang yang cenderung paling tinggi karena relasi dengan modulus elastisitas tadi yang sangat elastis tadi, maka besarnya pun juga range-nya jauh begitu ya dibandingkan dengan logam yang ini. Maka jika modulus elastisitas keramik lebih tinggi, otomatis yield strength-nya keramik pun juga lebih tinggi daripada logam dan daripada polimer begitu. Nah, ini adalah yield strength, jadi kekuatan-kekuatan data yang diberikan atau yang disampaikan kepada bahan dengan beberapa perlakuan. Ada yang dianili, ada yang dianil, ada yang di hot roll, ada yang di cold work, ada yang cold drawn. Nanti teman-teman bisa pelajari ini nanti pada saat pengerjaan logam ya. Seperti itu untuk yield strength. Properti selanjutnya ini adalah tensile strength. Jadi kalau yield strength tadi kan ceritanya kekuatan rata-rata suatu logam atau suatu bahan, baik itu keramik dan polimer, agar dia sampai mana atau sejauh mana bisa kita berikan gaya begitu. Oh, ternyata kalau keramik belum bisa dihitung. Kalau semisal timah murni, ternyata maksimum gaya yang kita harus berikan ke sana adalah 10 megapascal. Kalau semisal tungsten murni, di sini ada di 800 megapascal begitu. Nah, tensile strength juga seperti itu. Kalau yield strength tadi, kita biasanya berikan gaya dengan berbagai macam model. Kita tekan, kita geser begitu. Tetapi kalau tensil lebih ditarik begitu, Dik. Nah, ini contoh untuk jadi tensile strength akan berdampak kepada profil deformasi masing-masing bahan. Entah itu logam, entah itu polimer, entah itu keramik begitu. Nah, kalau logam biasanya yang awalnya seperti ini bentuknya. Nah, setelah diberikan
tensil maksimum begitu ya, tensil strength maksimum yang awalnya diameternya sedemikian rupa, dia akan berubah diameternya tetapi jauh lebih tinggi. Lama kelamaan dia akan agak menciut begitu di diameter tengahnya, menciut lagi hingga tidak ada diameternya begitu. Jadi tidak ada diameter tengahnya. Diameter tengah nanti sama dengan 0 sehingga jika tensile strength ini kita tambah terus, maka dia akan retak di sini, dia akan brittle di sini. Begitu. Nah, tensile strength atau TS ini adalah maksimum kemungkinan engineering strength in tension. Jadi pada saat dia ditarik sedemikian rupa, maksimumnya itu di mana tahu? Oh, kalau logam pada saat dia sudah di sini. Jadi pada saat pabrik logam itu akan ngecek tensile strength itu dia ditarik sedemikian rupa terus hingga logam itu akan membentuk seperti ini, Dik. Oh, ternyata pada saat seperti ini dia nanti gayanya berapa. Nah, itu adalah gaya maksimum yang diberikan gitu ya, yang diberikan oleh bahan kepada bahan agar dia tidak terjadi deformasi. Nah, itu nanti berhubungan langsung dengan yield strength-nya. Kalau keramik biasanya kalau metal di logam di sini, ini contoh logam begitu ya, dia akan maksimum terjadi testing untuk tensile strength itu pada saat terjadi necking. Ini disebut dengan necking, teman-teman. Jadi kan berbentuk seperti leher begitu ya. Setelah necking ini benar-benar tipis antara satu sisi neck dengan satu sisi neck yang lain, maka ini adalah maksimum tensile strength. Kalau kelompok keramik pada saat sudah mulai terjadi retakan. Jadi ditekan sedemikian rupa kalau keramik, teman-teman, jadi semisal beton di jalan raya itu pun juga tidak langsung serta-merta teman-teman langsung jadi, langsung dipakai, begitu tidak ya. Jadi biasanya dites di lab, dikasih gaya tekan sedemikian rupa, terus sampai pada saat dia crack, itulah adalah gaya maksimum keramik untuk bisa menopang tensile strength. Kalau polimer terjadi pada saat teman-teman tarik ya, teman-teman pernah nggak narik plastik gitu, Dek? Narik plastik, kemudian tahu-tahu ada serat gitu ya, Dek, ada yang putih-putih di antara plastik tersebut, dan kemudian pada saat teman-teman lepas urat begitu, urat plastiknya itu tetap terlihat. Nah, itu disebut dengan backbone. Jadi kalau kita di industri polimer untuk nguji strength-nya biasanya ditarik. Terus kan awalnya nggak kelihatan tuh backbone-nya. Pada saat sudah muncul backbone-nya, maka dilepas. Itu adalah gaya maksimal atau stress maksimal untuk polimer begitu. Nah, ini adalah gaya tadi yang saya sampaikan terkait dengan berapa toh gaya-gaya maksimum yang agar dia tidak necking, agar dia tidak crack, agar dia tetap ada backbone-nya maksimum. Ada di sini, teman-teman. Untuk logam masih cukup tinggi begitu ya, karena kan ya keras juga, agak susah juga kalau untuk merubah dia menjadi awalnya biasa-biasa aja jadi necking begitu. Untuk logam di range 100 sampai 2000 megapascal. Kemudian untuk keramik dan grafit ini ada di range 10 megapascal hingga 1000 megapascal. Range-nya hampir mirip ya, yang di situ 100 hingga 2000, yang di logam 100 hingga 1000. Kemudian kalau polimer lebih rendah lagi, dari sekitar kurang dari 10 megapascal hingga 100 megapascal. Nah, dari sini kita bisa simpulkan terkait dengan tensile strength. Intinya yang paling rendah untuk bahan untuk menopang gaya paling kecil memang paling lemah itu adalah polimer, teman-teman, karena itu tadi. Kenapa bisa lemah? Karena komposisi dari polimer adalah ikatan kovalen yang cenderung tidak kuat satu sama lain begitu ya. Karena kan kovalen komposisi dari ikatannya, atom elektronnya khususnya itu kan saling hanya pinjam, elektron valensinya kan saling pinjam antara satu komponen dengan satu atom dengan atom yang lain, sehingga pada saat dirubah
dirubah kondisi dari kondisi awalnya, dalam hal ini diberi gaya, maka ikatan antar elektron di antar atom ini pun juga akan berubah, sehingga dia akan itu tadi berubah sangat gampang terjadi deformasi, baik itu plastik khususnya untuk polimer. Nah, tadi ada lagi yang namanya ductility. Properties yang selanjutnya adalah ductility atau persen elongasi. Untuk persen elongasi ini pada dasarnya adalah strain gitu ya, strain yang kita display atau kita presentasikan dengan satuan persen begitu teman-teman. Jadi kan kalau strain nanti kan biasanya untuk menghitungnya kan panjang dibagi panjang, maka kan langsung dimensionless. Itu saja. Tetapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan ductility, kita nanti kali dengan 100% sehingga nanti persen EL atau elongasi. Untuk semakin untuk ini di grafik yang saya tampilkan ini adalah grafik yang dikalister di grafik 6.13. Jadi ada beberapa hasil begitu ya pada saat suatu bahan itu dikasih gaya kemudian strain itu terjadi, ada yang seperti ini. Jadi semakin ditambah stresnya, ternyata strainnya nggak terlalu banyak begitu yang terjadi, tapi ada juga sedikit gaya saja di sini dia langsung strainnya banyak begitu. Nah, ini nanti akan menghasilkan dua kesimpulan begitu teman-teman. Dua kesimpulan. Yang pertama, yang grafik biru ini memiliki angka persen elongasi yang lebih kecil begitu ya, lebih kecil. Smaller persen EL. Nah, kalau semisal persen EL ini nanti kurang dari 5%, maka kita sebut bahan itu brittle atau kerusakannya lebih kepada retak begitu ya teman-teman. Kalau pada saat kita beri gaya, tetapi kalau persen elongasinya tinggi, jadi lebih besar sama dengan 5%, maka kecenderungan dia melakukan deformasi ini adalah disebut dengan ductile. Jadi ductile tidak ke retak, tidak ke pecah begitu, tetapi kalau ductile lebih ke jadi lebih molor begitu untuk ceknya. Nanti teman-teman akan saya minta untuk mereview kembali istilah-istilah yang ada di mechanical properties ini ya. Ini sepertinya untuk persen EL atau ductility dan brittle. Lalu untuk toughness ini pengertiannya adalah energi yang diberikan untuk berapa besar energi yang digunakan untuk merusak struktur bahan, begitu teman-teman, merusak struktur bahan. Jadi untuk keramik biasanya tidak terlalu toughness gitu ya, berarti dia tidak terlalu tangguh bahannya, karena sedikit gaya dia langsung areanya langsung kecil, jadi toughness-nya rendah. Lalu yang memiliki toughness paling besar itu adalah logam, karena pada saat dia diberikan stres kemudian dihasilkan strain, dia masih memiliki area yang cukup besar daripada untuk deformasinya begitu, sehingga area ini yang disebut dengan toughness dia paling tinggi untuk logam, sedangkan sisanya terkait dengan polimer ini yang lebih yang kedua rankingnya. Jadi dari sisi toughness keramik ini jauh lebih rendah dibandingkan polimer dibandingkan logam. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa keramik ini strength-nya bagus, kekuatannya bagus, tetapi tangguhnya yang kurang begitu deh. Jadi kekuatan menimpa gayanya jauh lebih tinggi, tetapi juga gampang rusaknya begitu. Kalau hardening ini ceritanya kita nambah gaya begitu,
pada saat terjadinya deformasi plastik. Ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut ini di mechanical metal reforming atau pembentukan logam ya di minggu selanjutnya. Insya Allah itu teman-teman, kita ini lebih kepada measuring atau pengukuran modulus elastisitas. Jadi ini mekanisme alatnya kok bisa kita ngitung E itu dari mana. Ini untuk menghitung kekuatan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Insya Allah itu untuk material mechanical properties. Selanjutnya kita ke next video untuk contoh soal ya. Terima kasih telah menyimak saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.